Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan. Ini cukup lama durasi sebelumnya. Di sebelumnya itu sudah ada tentang program menentukan ISPA dengan Fadzi Sukamoto di Excel. Silakan nanti dicek di playlist juga ada. Terus itu videonya itu sudah lama. Tadi saya sudah bilang durasi jaraknya jauh. Itu saya sekitar 1 bulan yang lalu, tanggal 5 Februari. Nah, ini baru saya lanjut. Kali ini nanti saya membuat programnya menggunakan bahasa PHP. Nah, ini contoh beberapa code saya sebelumnya. Saya hanya nanti membutuhkan untuk interface-nya aja. Ya, untuk interface. Saya lanjut. Yang pertama, kita buat file dulu. Filenya saya simpan karena ini menggunakan bahasa PHP. Nah, ini ya. Saya taruh di htdoc. Saya simpan di folder ISPA. Maaf. ISPA. Fadzi. Karena ini nanti yang tampilan awal, ini PHP. Ini saya simpan dengan tampil awal. Interface pertama sama ya, semuanya pasti ada head, ada body, header ya, head itu header, body. Nah, di bagian body nanti yang code untuk interface ini saya copy aja, nanti saya rubah sesuai ini. Saya nanti di sini link hasil dari setelah diklik bottom. Nah, ini ya, metode formnya adalah post. Setelah diklik bottomnya saya panggil pakar. Nah, terus di sini karena output dari ini Excelnya ya, output dari sini itu parah atau tidak parah, jadi penentuan tingkat ISPA, infeksi saluran pernafasan. Terus ini nanti inputannya angka semua. Ada berapa variabel saya harus menyesuaikan. Ada 5 variabel. X1 itu hidung tersumbat. Saya sesuaikan. Ini angka ya. X1. Oh, ini bukan bagian prediksi. Yang ini masukkan nilai hidung tersumbat. Terus variabel 2 pilek, nilai pilek. Ini X2 karena ada 5 ya, saya copy di sini. Ini itu satu baris, TR itu menunjukkan baris, TD itu kolom. Variabel X3 batuk. Misal kalau mau dikasih keterangan rentang berapa sampai berapa silakan. Saya enggak. Ini X3. Nanti ini kan hanya contoh ya. Silakan dikembangkan sendiri. X4 sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Ini X4. X5 pegel-pegel. Ini X5. Ini nanti bottomnya kalau diklik submit dia akan ke file pakar. Di sini
tentukan. Dah, ini header, maaf bukan header, interface pertama. Saya aktifkan examnya, kita cek. Examnya kita aktifkan, kita run. Kalau tadi enggak, masih proses. Kalau saya tadi namanya Isfa Fazi, agak lama ya. Laptopnya kayak Fazi, nama ini tampil, maaf saya lupa, tampil underscore awal .p. Ini tampilannya, nanti diinputkan. Ini mau dikasih keterangan tentang nilainya juga boleh, di dalamnya ini juga ada, bisa. Nah, nanti diklik tentukan, nanti ngelink ke ini file pakar. Saya buat file pakarnya, saya simpan. PHP juga, pakar sudah. Seperti biasa, sama ya sebenarnya, ada HTML ini. Nah, cuma di sini kalau PHP harus ada code PHP. Ini contoh yang milik saya sebelumnya. Saya copy dulu yang ini. Nah, ini saya tutup bodinya. Saya tutup HTML-nya. Setelah saya tutup, ini saya tutup juga. Nah, di sini PHP-nya. Saya kan enggak ngonek ke database ya. Jadi kalau nanti mau disimpan di database, dikonekkan silahkan. Tapi intinya saya nggak ngonek ke database. Ya, saya nggak ngonek ke database, sehingga langsung saya cukup ambil masing-masing variabel sesuai tahapannya Fazi. Setelah dilakukan inputan, nanti ada proses menghitung ini nilai falsifikasi. Jadi ini adalah inputannya, ada 5 variabel. Jadi ini saya baca semua. X1 expose X1. Ini kalau mau ditampilkan dulu, ngecek benar enggak sudah ngambil 2. Ini hanya variabel ya namanya. Kalau variabel dikasih tanda dolar. Saya yakin kalau orang informatika sudah belajar bahasa pemrograman web, PHP, insya Allah paham dengan penulisan seperti ini. Kalau zaman masih belum paham, silakan belajar lagi. Untuk membuktikan, saya tampilkan dulu echo hasil X1. Saya tampilkan satu aja. Saya running 75, 76, 45, 60, 80, 78. Belum tampil. Enggak tampil ya. Kok belum tampil echo-nya? Ini kan menampilkan saja. Ya, seperti ini. Expose. Ya, benar.
sama aja harusnya. Sebentar, saya cek. Udah tampil ini ya, 176. 76 ini kurang spasi. Nah, udah. Ini artinya sudah tampil, berarti saya komentar lagi. Oh, komentarnya itu tanda pagar. Udah. Saya lanjut tahap setelah diinput ya, tahap setelah diinput yaitu tahap ini. Karena saya setiap variabel itu hanya ada 2 member, yaitu tidak yakin dan yakin. Tidak yakin dan yakin ini batas-batasnya berapa ini di sini. Batasnya kalau tidak yakin 0 sampai 50, 0,50, 0,50. Ini ya. Ini semuanya sama seperti ini. Di sini gambarin. Berarti saya buat if, saya urut kalau member pertama ya berarti x11, kalau member kedua berarti x12, itu kalau variabel pertama. Variabel kedua ya berarti 21, 22, 31, 32. If jika x1 kurang dari sama dengan 0, berarti x11 sama dengan 1. Bentar, ini sepertinya harus dikurung apa ya. Else if jika x1 lebih dari sama dengan 50, berarti x11 sama dengan 0. Selain itu else $x11 sama dengan 50 dikurangi x1 nya nilai dari variabelnya return dibagi 50 dikurangi 0. Ini rumusnya. Selesai. Ini untuk membership tidak yakin variabel pertama, variabel x1. Kalau yakin untuk variabel 1, ini ya ini variabel 1, masih variabel 1. Variabel 1 lagi untuk yang yakin. If jika x1 kurang dari sama dengan 0, berarti x12 karena member kedua ya, berarti 0. Also if x1 lebih dari sama dengan, bentar saya cek di sini batasnya. Oh maaf, batasnya 30, 70. Nah, berarti ini 30, saya kurang teliti. 30, 70. Dolar x12 sama tidak sesuai semua, berarti x12 karena ini masih variabel pertama tapi member kedua, berarti x1 dikurangi 30 dibagi 70 dikurangi 30. Ini tadi batasnya ya, 30 dan 70. Sudah selesai. Ini untuk variabel pertama yang baris 11 sampai 16 ini adalah member tidak yakin, baris 17 sampai 22 ini member yakin. Karena semua batas sama, saya cek lagi. Ini semua batas sama untuk variabel 1, 2, 3, 4. Nah, ini batasnya sama. Saya lakukan langsung copy paste, hanya saya rubah variabelnya. Ini variabel pertama,
karena saya sudah paham sehingga saya jarang ngasih komentar di sini. Nanti mau dikasih komentar ya silakan. Ini variabel kedua, dua, variabel dua, variabel dua, variabel dua, variabel dua. Setelah selesai variabel kedua, variabel ketiga, saya kasih cara. Variabel ketiga, member pertama, member pertama, member pertama. Variabel tiga, member kedua, member kedua, member kedua, member kedua, variabel keempat, 4 member pertama, 4 member pertama, 4 member pertama, 4 member kedua, 4 member kedua, 4 member kedua. Selesai. Yang terakhir variabel ke-5, 5 member pertama, 5 member pertama, 5 member pertama, 5 selesai untuk variabel 1 sampai 5 tahap inferensinya sekarang. Ini kan tadi tahap mencari nilai membership atau fusifikasi. Sekarang kita lakukan di tahap inferensi. Nah, inferensi ini karena rule ya. Nah, kita cross check ke sini. Saya harus menggunakan layar 2. Saya geser. Sudah. Di sini kita juga harus mengingat, sambil saya tulis, untuk batas ini di saya output itu tidak parah sama parah, tidak parah, nilainya 0 dan 4, parah nilainya 3 dan 7. Selanjutnya nanti tahap inferensinya ngikuti bandnya apa itu disesuaikan dengan nilai, kan tujuannya inferensi itu mencari alfa dan z ini berdasarkan proses saya di Excel ya. Nah, proses saya di Excel. Terus bentar, saya menyesuaikan rumus kalau dibalik.
Rule pertama, cari minimum ya. Maaf, saya pakai variabelnya A1 karena rule pertama ya, A1 alfa itu tandanya, nanti Z nya Z1. Rule nomor 1, min dari tidak yakin S11, min X2 berarti tidak yakin, X3 berarti tidak yakin. Nih rule untuk nilai alfa min ya, mencarinya. If jika A1 karena ini tidak yakin ya, tidak parah, berarti dia turun. If jika sama dengan 0 berarti Z1 sama dengan tidak parah 0. Batasnya tadi 4. If A1 sama dengan 1 berarti Z1 sama dengan 0. Jika tidak sesuai semua, else Z1 ini rule pertama, Z1 sama dengan, ini rumusnya 4 tadi kan, karena batasnya 4 tadi ya, 4 ini sudah berdasarkan hitungan saya kan, asli rumusnya kan 4 min X dibagi 4 min 0 ya. Nah ini kalau dibalik rumusnya 4 dikurangi dolar A1 dikalikan 4 min 0. Udah selesai nih rule pertama. Rule yang kedua kita perlakukan yang sama, kita menyesuaikan. Maaf ini biar posisinya agak, ini kok jadi di sini. Kalau di PHP nggak ngefek bahasa penulisan seperti ini, tapi kalau nanti menggunakan Python pengaruh posisinya. Kalau pakai Visual Code ini ngefek. Saya lanjut, bukan jadinya geser. Udah nggak apa-apa. Rule nomor 2, X4 5 1. Rule nomor 2 2 2 2 2 2. Selesai. Sekarang rule nomor 3 ya, sambil saya geser. Sekarang sudah nomor 3 2 4 3 2 4 3 terus 3 3 3 3 3. Sekarang rule nomor 4 5 2 1 4 4 4 4 4 4.
3, 5, 1, 5, 5, 5, 5, 5. Rule nomor 6, 6 itu 4, 2, 6, 6, 6, 6, 6. Rule nomor 7, 3, 4, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Rule sampai 10 ya, sampai 10 itu tidak parah. Sekarang nomor 7 sudah selesai. 8, 8, 5, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Rule nomor 9, 9 itu 4, 5, 2, 4, 5, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Rule nomor 10, 10 itu 3, 4, 5, 3, 4, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Sudah selesai rule nomor 10. Saya lanjut rule nomor 11. Min 11. X1 yakin berarti X1 2 min X2 2 X3 2 yang belakang, angka 2 yang belakang itu artinya membership urutan kedua. Terus if jika A nomor 11 ini karena ya parah ya, outputnya parah, itu batasnya saya cek jika sama dengan 0 berarti Z11 sama dengan Z11. Kalau 0, 3. Also if SA nomor 11 sama dengan 1, berarti
dolar. Nah, itu saya tadi ngomong S itu dolar. Z11 sama dengan 7. Selain itu dolar Z11 sama dengan rumusnya, karena ini parah ya, tadi sudah saya cek naik, asli rumusnya naik itu X-3 dibagi 7-4 untuk dapat ini. Berarti kalau mendapatkan nilai Z nya berarti 3 ditambah dolar berapa itu, A11 dikali 7-3 maaf 7-4, atasnya tadi kan 3 sama 7. Udah. Nah, kurungnya biar kelihatan sesuai batas ini ya, ini batasnya tadi 3704, ini di sini. Sekarang nomor 11 ini sampai 20. Kita kerjakan semuanya. Ini tinggal ngopi sebenarnya. Nanti kita sesuaikan dengan yang ada di Excel sama jawabannya benar berarti. Ikutnya. Rolas 12 4 5 1. 12 lalu nomor 13 itu 2 4 3 2 maaf 2 4 3 nomor 13 nomor 14 5 2 1 5 2 1 14 15 3 5 1 3 5 1 15 itu 4 1 2 17 itu 3 4 1 3 3 4 1 17 tetap kalau di paste arahnya ke sini. Sekarang nomor 18 saya geser. 18 itu 5 2 3 18 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
dia pindahin, mungkin sudah mentok di sebelah kanan. 19 itu 45 maaf benar ya, 45 19 452 19 19 19 20 3 4 5 20 inferensi selesai berarti 20 ini selesai inferensinya. Setelah selesai inferensi, kita tahap ini. Nah, difusi. Ini difusi hasil dari kali alfa kali ini, alfa kali Z di kolom P dibagi total alfa. Nah, ini. Jumlah kali saya lakukan ini kurung A1 kali Z1 kayak gini. Di paste kok gini sih penataan. 11 ya. Selesai ini yang alfa. A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7,
8, 9, 10. Kasih angka beda, ini dirubah angkanya 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Sudah selesai. Ini dibagi Z akhir S jum kali dibagi jum alfa. Kalau mau membulatkan, bentar, saya agak lupa. Pembulat di PHP RON, seingat saya bisa pakai RON ini. Floor juga bisa pakai RON saja. RON. Nah, terus dicek if jika Z akhir, karena tadi batasnya ini ya, biar muncul parah, kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4 berarti S output, ini output itu berarti tidak parah. Else parah. Nah, ini semuanya ditampilkan. Maaf, ini kan PHP bahasanya, langsung echo aja. Echo nilai Z akhir terus echo output. Udah, kita running. Maaf, salah tadi, nama ininya tampil skor awal gitu ya, saya agak lupa ya. Saya inputkan sesuai ini 40, 55, 65, 40, nggak mau sih. Nah, 55, 65, 60, 65, baris 3743. Ini mungkin yang menyebabkan dia nggak mau. Ini tutup. Bentar, saya cek dulu.
udah tutup. Nah, kenapa ya? Oh iya, ini belum saya rubah. 3, 4, 5 belum. Tidak dikenali variabel. 1, 2, 3, 4, 5. Ini outputnya tidak parah. Di sini outputnya 4. Kok nggak cocok ya? Z akhirnya ini kok nggak mau penataannya. Misal saya nggak pakai tiron, apa adanya. Kok 4,3 ya? Bentar saya cek. Dulu benar X1 semua, X1, F2, 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 F3. Oh ini F3 kelewat. F4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 2, 3, 5. Pak, saya sudah tadi ketemu ada yang kelewat. Saya running. Oh, udah sama. Salahnya di sini udah sama. Salahnya tadi ada yang kelewat. Nah, ini code untuk membuat programnya saya minimize lagi. Kalau menggunakan bahasa PHP, semua tahapan harus dikerjakan mulai dari ini namanya fajifikasi atau menghitung nilai membership. Terus di sini tahap inferensinya, ini rule ini inferensi. Setelah tahap inferensi, difusinya ini dari hasil perkalian alfa terhadap z masing-masing rule dibagi total alfa sama tadi jumlahnya. Udah, saya kira cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.